Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Soalnya anginnya kenceng teman-teman. Ya semoga aman-aman aja ya. Tetap diberi keselamatan. Mas Dani keluar daerah Kabupaten Malang ya, kecamatan terakhir, kecamatan Kasembon, masuk Kabupaten Kediri. Ini selamat jalan ya. Ini tunggu perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Alhamdulillah cerah. Semoga tetap bertahan seperti ini cuacanya ya. Woi, apa itu? Woi. Aduh. Mas Dani habis kejatuhan sesuatu teman-teman. Sepertinya Mas Dani nabrak burung nih tadi, jatuh ke dada Mas Dani. Jadi dari atas teman-teman, dari pohon tadi ya. Oh seperti, oh nabrak teman-teman. Iya iya teman-teman, truknya nabrak pohon ya. Dan sekarang ini giliran si Nena yang Mas Dani ajak buat nanjak ke Tawangmangu. Kita jalan-jalan Nena ke Tawangmangu. Welcome to landmark dari perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah teman-teman. Nah ini dia, selamat datang di Kabupaten Karanganyar. Ini dia landmarknya sih ini teman-teman. Selamat datang Bang Jateng. Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng Mas Dani teman-teman. Kali ini Mas Dani mau ngajak kalian buat touring santai ya, motoran santai lagi. Dan tujuan Mas Dani kali ini mau motoran santai atau touring santai ke Tawangmangu teman-teman. Sekarang jam 4 pagi teman-teman. Mas Dani mulai videonya dari kota wisata Batu. Mas Dani berangkat dari kota Malang sebenarnya jam setengah 4 kurang ya. Dan sekarang udah jam 4 teman-teman di kota wisata Batu. Masih bersama si Nena. Dan Mas Dani berangkat tadi, bensinnya si Nena full. Sekarang udah berkurang 1 bar. Tujuan Mas Dani kali ini ke Tawangmangu dan Mas Dani solo touring teman-teman, sendirian. Kita gaskan bareng-bareng ya. Mungkin untuk estimasi waktu kurang lebih sekitar 5,5 jam atau 6 jam mungkin teman-teman. Dan yang penting tetap keselamatan nomor 1. Kita touring santai nih. Yuk bareng-bareng teman-teman, kita motoran santai, kita touring santai ke Tawangmangu. Temenin Mas Dani buat gas ke sana. Sebelum Mas Dani lanjut, Mas Dani mau sedikit intro dulu. Gaskan. Mas Dani sekarang ada di daerah Pujon teman-teman ya, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sekarang ini setengah 5, Mas Dani habis sholat subuh. Dan ada sedikit kendala yang Mas Dani alami teman-teman. Jadi ini ya, pengait ini teman-teman, pengait buat GoPro-nya Mas Dani itu patah. Ini kan taruh di leher ini ya, tapi ini patah sehingga ini lepas terus teman-teman, nggak bisa dikaitin GoPro. Jadi apa sih, dan sekarang Mas Yani masih berpikir gimana caranya ini nanti bisa Mas Yani pakai, karena Mas Yani kan pakai helm habis ya, jadi mau nggak mau pakai ini. Dan Mas Yani juga nggak bawa kayak mounting lainnya teman-teman. Mungkin Mas Yani nanti bakalan Mas Yani ikat, entah pakai karet atau pakai apa,
Mas Dani usahain, Mas Dani cari cara teman-teman. Dan sini dingin banget teman-teman. Ditambah itu ya, kalian lihat gak, anginnya gede banget. Nggak tahu ini lagi musim angin. Dingin. Kayak terasa pegang es gitu ya. Oke, Mas Dani mau cari cara dulu gimana buat ini biar bisa dipakai lagi. Nanti Mas Dani lanjut kalau udah di perjalanan lagi teman-teman. Pokoknya tetap temenin Mas Dani buat gas ke Tawangmangu dan Sarangan. Kita lanjut lagi perjalanannya ya. Alhamdulillah bisa Mas Dani akal ya. Jadi untuk yang patah tadi, Mas Dani setelah Mas Dani klikin, Mas Dani tutup pakai stiker teman-teman. Ya untungnya Mas Dani bawa stiker ya, sehingga nanti pas di perjalanan nanti setelah dibuka masih bisa Mas Dani pasang lagi. Jadi Mas Dani tutup pakai stiker. Mas Dani akal dulu teman-teman. Ya yang penting bisa dipakai dulu selama perjalanan touring ini nanti. Karena mau balik ke Malang ya juga lumayan ya, 1 jam perjalanan. Jadi Mas Dani lanjutin aja untuk perjalanannya. Dan di sini benar-benar dingin teman-teman. Aduh, sampai batuk-batuk gini Mas Dani. Dingin banget. Ini Mas Dani jalan pelan aja di kecepatan 60. Gak tahu memang musim angin kayaknya ya. Anginnya juga kenceng di sini. Selain hawa di daerah Pujon ini yang dingin menusuk tulang, anginnya kenceng. Wih, tambah kombinasi yang sempurna ini teman-teman. Sekarang jam 5 kurang Mas Dani lanjutin perjalanannya. Ya gak molor sih dari planning Mas Dani, tapi gak apa-apa lah. Yang penting tetap safety di jalan ya, tetap keselamatan nomor 1. Dan tujuannya ya bisa nyampe di sana, di destinasi dengan selamat teman-teman. Wih, keren tuh di depan pemandangannya. Dingin banget. Sekarang jam 5 kurang, mungkin estimasi nyampe di sana jam 10-an teman-teman. Ya semoga perjalanan lancar, nggak terjadi kendala. Amin amin ya rabbal alamin. Habis ini kita bakalan ngelewatin alas Pujon, terus kita gaskan terus ya ke arah Kediri. Bismillah, gaskan. Mas Dani udah masuk wilayah alas Pujon teman-teman. Tapi nyampe sini udah mulai berkurang untuk hawa dinginnya karena semakin turun ya kita jalannya ini. Cuman masih dingin. Untuk kendaraan udah banyak sih yang lewat sini, terutama truk-truk. Terus kayak gini, kendaraan kayak gini teman-teman lah, kendaraan yang jual-jual sayur gitu ya, pakai motor, pakai mobil pick up gitu udah ada sih yang lewat-lewat sini teman-teman. Seger ya kalau pagi-pagi lewat daerah pedesaan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Soalnya anginnya kenceng teman-teman. Ya semoga aman-aman aja ya, tetap diberi keselamatan. Jam 5:30 teman-teman, Mas Dani
keluar daerah Kabupaten Malang ya, kecamatan terakhir Kecamatan Kasembon, masuk Kabupaten Kediri. Ini selama jalan ya, ini tugu perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Kota Banjarmasin, Tulungagung, lurus, kita lurus aja teman-teman. Sayang banget mendung ya, jadi kita nggak bisa sunrise-an di jalan ya, nggak disambut sunrise, disambut dengan mendung. Semoga mendungnya nggak berkepanjangan nih teman-teman. Mas Dani khawatir nanti kalau mendung terus hujan ya, tapi enggak lah, insya Allah cerah ini nanti, insya Allah cerah. Dan untuk bensinnya si Nena tersisa 1 bar nih. Wih, lumayan ya, padahal baru lepas dari wilayah Kabupaten Malang teman-teman, ujung barat wilayah Kabupaten Malang. Masih jauh teman-teman, jadi ya kita nikmatin. Nanti aja Mas Dani ngeres di sana sambil cari teh anget gitu ya, sambil buat menghangatkan badan teman-teman, karena dingin, habis menempuh hawa dingin yang benar-benar menusuk tulang. Pare Kediri ke kiri, Purworejo Jombang ke kanan. Mas Dani sebenarnya sama Google Map diarahin lewat jalan-jalan tikus teman-teman, jadi kayak terawasan gitu ya. Tapi Mas Dani tetap ngikutin jalur utama aja, walaupun agak lama dikit nggak apa-apa lah. Soalnya daripada ngikutin Google Map nanti diterabasin ke jalan-jalan kampung ya, malah bingung sendiri Mas Dani. Walaupun aksesnya tetap akses mobil, tapi Mas Dani milih buat lewat jalan utama aja teman-teman. Mas Dani udah di daerah Kediri ya ini ya. Mendung sekali, tidak ada sinar matahari sama sekali teman-teman. Kalau di sini anginnya udah nggak kenceng teman-teman, bahkan hampir nggak ada angin ya. Pohon-pohon pun ini daunnya nggak ada yang goyang loh. Tapi nggak tahu di daerah Malang, terutama di Batu dan Pucon tadi, anginnya kenceng banget. Semoga nanti sepanjang perjalanan nggak sampai hujan ya teman-teman ya. Masuk daerah Pare Kediri ya nih, Pare Kediri nih. Nah, untuk kecepatan Mas Dani standar ya, di 60 sampai 80 km per jam. Ya, menikmati perjalanan yang masih sepi ini jalanan. Mungkin bentar lagi agak siang dikit, udah bareng-bareng sama orang-orang yang berangkat kerja, sama pelajar yang berangkat sekolah teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi tujuan Mas Dani kali ini, Mas Dani mau ke Tawangmangu teman-teman, Tawangmangu, dan mungkin
nanti bakalan ke Telaga Sarangan juga. Cuman Mas Dani nggak nginep teman-teman. Jadi rencana Mas Dani ini one day trip ya. Jadi cuma 1 hari, makanya Mas Dani berangkat pagi. Nanti kita ke Tawangmangu, nyantai-nyantai di Tawangmangu ya. Kopi-kopi santai lah ya di Tawangmangu. Terus Mas Dani nanti lanjut ke Telaga Sarangan. Mungkin Mas Dani bakalan bikin videonya 2 bagian mungkin ya, 2 part. Tapi ya lihat kondisi jelas situasional. Yang jelas tujuan Mas Dani nanti selain ke Tawangmangu bakalan ke Telaga Sarangan teman-teman. Asik nih, solo touring ke Tawangmangu dan Telaga Sarangan. Kalau di sini jalannya masih banyak yang bumpy teman-teman. Jadi ya harus ekstra hati-hati memilih jalan yang kita lewati. Dan Mas Dani nanti juga bakalan mencatat semua pengeluaran Mas Dani teman-teman, dari bensin ya dan juga makan. Itu pokoknya Mas Dani catat ya, berapa pengeluaran Mas Dani dari rumah sampai nanti di Telaga Sarangan lah ya, sampai terakhir, sampai balik lagi ke Malang mungkin ya. Dan untuk sekarang Mas Dani, pengeluaran pertama Mas Dani adalah 25.000 teman-teman untuk bensin. Dan sekarang tinggal 1 bar. Ini bakalan ngisi lagi nih. Kita cari pom bensin yang di depan-depan aja lah. Mas Dani lanjut dulu ya teman-teman. Nanti Mas Dani shoot lagi saat udah di depan. Habis isi bensin teman-teman. Jadi ini Mas Dani hitung isi bensin yang kedua ya. Setelah yang pertama waktu berangkat full, dan sekarang isi bensin yang kedua 25.000 full lagi teman-teman. Sekarang Mas Dani lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Masih jauh teman-teman, kurang lebih 4 jam lagi menuju Tawangmangu. Kita nikmati bersama pokoknya ya. Temenin Mas Dani pokoknya buat motoran santai, touring santai menuju Tawangmangu dan Telaga Sarangan. Gaskan, gaskan. Ditemani mendung yang syahdu. Dan masih menunggu matahari terbit nih Mas Dani. Yo, sudah terbit sebenarnya, cuman nggak muncul-muncul mataharinya teman-teman, karena tertutup oleh mendung. Nanti Mas Dani cari sarapannya di depan-depan aja ya, cari warung gitu. Mungkin di Nganjuk nanti, makan-makan di Nganjuk. Terus ya nanti bisa makan siangnya itu kalau nggak di Tawangmangu ya di Telaga Sarangan gitu. Yuk gaskan teman-teman, nanti Mas Dani lanjut lagi di depan ya. Mas Dani lanjut perjalanannya dulu. Mas Dani udah mulai memasuki jalur utama teman-teman, antar provinsi ya. Dan udah mulai ketemu sama truk-truk besar. Jadi setelah tadi Mas Dani cuma melewati jalur jalanan kota, terus ditambah tadi udah mulai macet teman-teman karena anak-anak berangkat sekolah ya. Terus para pekerja yang berangkat. Sekarang jam 7-an teman-teman. Udah jam 7-an. Dan alhamdulillah udah mulai muncul sinar matahari teman-teman, dan langit kelihatan udah agak cerah-cerah gitu ya, nggak mendung kayak tadi. Alhamdulillah teman-teman. Teman-teman kalau bisa lihat ya mungkin ya di sebelah kanan sana, sebelah kanan sana itu jalur tol teman-teman, jalan tol. Terus di sebelah kiri ini adalah jalur rel kereta api teman-teman. Jadi jalannya itu kayak berjajar 3 gini ya. Yang tengah itu
jalan utama antar provinsi, yang sebelah kanan jalan tol, terus yang sebelah kiri ini rel kereta api. Keren teman-teman, serasa apa ya, balapan di 3 jalur. Ini coba kalau misalkan ada kereta api yang lewat ya, pas barengan kereta api lewat, wih keren banget, vibe-nya kayak balapan sama kereta api gitu ya. Dan dari sini kurang lebih masih sekitar 3 jam lagi teman-teman, jam 7, 8, 9, 10. Estimasi jam 10 sampai di Tawangmangu teman-teman. Alhamdulillah cerah. Semoga tetap bertahan seperti ini cuacanya ya. Woi, apa itu? Woi. Aduh. Mas Dani habis kejatuhan sesuatu teman-teman. Sepertinya Mas Dani nabrak burung nih tadi, jatuh ke dada Mas Dani. Jadi dari atas teman-teman, dari pohon tadi ya. Waduh, kaget Mas Dani. Iya, sepertinya kayak anak burung gitu ya. Ini jatuh ke sini tadi. Mas Dani juga kaget. Ini ada apa? Oh, seperti nabrak teman-teman. Ayo, iya. Iya teman-teman. Truknya nabrak pohon ya. Bisa jadi karena remblong terus ditabrakin ke pohon, atau bisa jadi karena drivernya yang ngantuk. Bisa jadi sih ya. Ya memang kalau jalanan lurus gini harus ekstra hati-hati teman-teman, dan konsentrasi itu kita harus tetap terjaga, karena rawan banget kalau jalanan lurus kayak gini. Di depan ini Mas Dani udah masuk Nganjuk teman-teman. Itu di depan tuh, selamat datang di Nganjuk, Tugu selamat datang ya. Jadi lurus itu ke arah Madiun, Solo, lewat sini teman-teman. Selamat datang di Nganjuk. Jadi jalannya masih lurus terus seperti ini teman-teman. Lurus terus. Justru jalan lurus ini kayak bikin ngantuk ya. Udah nyampe Nganjuk, berarti tandanya Mas Dani harus cari sarapan teman-teman. Wih, di depan itu ada plat N Malang juga ya, Malang Kota. Itu kayaknya touring juga tuh. Keren, pakai CB 150. Kalau pakai motor laki enak jalan kayak gini teman-teman. Lurus terus malah enak, kenceng. Udah keluar wilayah Nganjuk teman-teman. Jadi ini Mas Dani udah mulai memasuki wilayah Madiun. Wow, kenceng banget. Jadi udah mulai memasuki wilayah Madiun. Itu teman-teman, selamat datang di Kabupaten Madiun. Yang di depan itu kelihatan nggak? Ini tugu perbatasannya, tugu selamat datang. Untuk lalu lintas saat ini ya seperti ini teman-teman. Kalau di jalur antar provinsi kayak gini ya lumayan sepi ya. Cuma truk-truk besar, mobil-mobil gitu ya. Terus truk-truk barang kayak gini. Kalau untuk pengendara motor dan
kendaraan pribadi masih terbilang lumayan jarang teman-teman, apalagi kalau kayak kendaraan motor yang peturing ya, peturing jarak jauh itu jarang teman-teman. Mas Dani belum menemukan sama sekali. Oh, cuma satu tadi teman-teman, yang pakai CB 150R tadi ya, dari plat Malang, N Malang juga. Ini sebentar lagi kita masuk wilayah Sarajan teman-teman, hutan Sarajan. Jadi hutan Sarajan itu katanya sih kalau lewat situ harus hati-hati karena sering kali polisinya nilang dia, melakukan tilang di pos polisi Sarajan itu. Jadi harus bener hati-hati. Katanya sih, rumornya Mas Dani juga nggak tahu ya, kayak ada cepunya gitu teman-teman, entah di mana gitu. Terus nanti bakalan dikejar kalian sama polisinya yang ada di sana, yang depan itu, yang di pos polisi depan. Tapi Mas Dani juga kurang paham juga sih. Itu sih infonya sih ya, menurut infonya. Mungkin teman-teman yang tahu infonya, info pasti, bisa bantu share di kolom komentar. Aduh, kena jalan bumpy lagi. Ini teman-teman ya, daerah Sarajan, dilarang balapan, berbahaya, rawan kecelakaan. Ih, banyak warung, cari sarapan dulu atau gimana ya. Mas Dani belum sarapan teman-teman, belum nemu sarapan. Tempat sarapan. Kita mencari tempat sarapan yang ada colokan listriknya, biar bisa ngecas HP dan ngecas kamera teman-teman. Aduh, aduh. Halo teman-teman, jadi Mas Dani sekarang lagi ngeres. Mas Dani ini udah masuk daerah Caruban, dan sekarang Mas Dani ngeres di salah satu warung di pinggir jalan sambil mau sarapan teman-teman. Ini Mas Dani sarapan nasi pecel. Nah, Mas Dani sarapan nasi pecel telur, minumnya teh panas karena dingin ya. Ini kebiasaannya Mas Dani kalau lagi turun ke tempat. Misalkan Mas Dani mau makan itu ya dari jam 7 tadi, baru sekarang jam 8 baru berhenti. Ya itulah kebiasaan jeleknya Mas Dani, kalau pas sudah jalan di jalan itu ya, jalan raya itu kayak mau berhenti kayak susah banget. Dan akhirnya kalau nggak paksa berhenti buat makan atau sarapan, mungkin nanti bisa malah sarapan di Tawang Mangu. Tapi Mas Dani daripada keduluan angin dan masalah, Mas Dani sarapan dulu. Oke, Mas Dani mau sarapan dulu. Buat teman-teman yang di rumah, siapin sarapannya juga, dan jangan lupa sarapan juga. Gas, gas.
Lanjut perjalanan lagi teman-teman. Mas Dhani kembali start dari Caruban hampir jam setengah 9 ya. Setelah ngeres sambil sarapan kurang lebih ya 20 menitan, hampir setengah jam lah. Kali ini Mas Dhani kembali melanjutkan perjalanan menuju Tawangmangu teman-teman. Kalau di daerah sini, sekitaran sini ya, pokoknya sekitaran Madiun itu yang terkenal adalah nasi pecelnya teman-teman. Dan untuk harga makanan di sini kalian nggak usah khawatir teman-teman, masih terbilang sangat-sangat murah menurut Mas Dhani. Jadi Mas Dhani itu tadi sarapan teman-teman pakai nasi pecel, terus ada telur, terus ada tempe goreng, sama minumnya teh panas. Itu cuma 13.000 loh teman-teman. Murah banget kan ya. Jadi ya sih terbilang murah pol gitu loh teman-teman kalau di sini. Dan kalau masalah nasi pecel kalian tinggal pilih sih ya, tinggal pilih karena mayoritas di setiap warung di daerah sekitaran Madiun sini ada nasi pecel juga teman-teman. Jadi Mas Dhani tadi ya random aja, asal berhenti teman-teman. Pokoknya cari sarapan mumpung mau berhenti. Jadi ya random langsung Mas Dhani belok sarapan. Ya 13.000 worth it dah ya. Padat merayap. Habis ada kereta api lewat ini, makanya padat teman-teman. Stasiun kereta api Madiun itu ini teman-teman, depan ini ke kiri ya. Nah ini depan ini ke kiri. Polres Madiun Kota. Ini nanti kita belok ke kanan teman-teman. Ini kayak kantor anu ya, kantor wali kotanya mungkin ini. Di sebelah kiri nih teman-teman. Nah ini kita ke kanan. Kalau lurus ini satu arah teman-teman. Kita ambil ke kanan. Bensinnya si Nena udah mau habis teman-teman, udah mau sekarat. Dan Mas Dhani mencari pom bensin nggak ketemu dari tadi ya di Magetan ini ya. Apakah nggak ada pom bensin gitu? Ini kita ke kanan. Apakah nggak ada pom bensin? Bahkan hampir nggak menemukan bensin eceran pun juga nggak ada loh. Kota Magetan ini termasuk sepi ya teman-teman ya. Jalanannya nggak begitu rame, enak sih sebenarnya. Cuman ya kalau kayak cari pom bensin itu nggak ada ya sulit juga sih. Ini ke kiri nih harusnya. Nah, bener nih ke kiri nah. Nah ini Mas Dhani ke kiri. Semoga di depan ada pom bensin nih ya. Ini lurus terus nih. Oh ada teman-teman. Nah ada. Di depan ini ada pom bensin Magetan Kota. Alhamdulillah.
Jadi Mas Dani bakalan isi bensin ketiga untuk si Nena ya. Tadi terakhir ngisi di daerah Kediri dan sekarang ada di Magetan Kota, teman-teman. Jadi sekarang Mas Dani ngeres lagi, teman-teman. Sekarang ada di SPBU Magetan Kota. Mas Dani ngeres bentar lah, 15 menit ya. Tadi sekalian isi bensin terus ke toilet, biasa panggilan alam. Terus Mas Dani mau ngeres dulu, sekalian ngisi. Masih kurang 1 jam lagi teman-teman buat ke Tawangmangu. Ya sekarang jam 10, mungkin jam 11 ya kalau sana. Ya, yang penting terus kita nikmati, temenin Mas Dani buat motoran santai menuju Tawangmangu. Gaskan. Sudah mulai naik teman-teman. Ini masuk daerah Kecamatan Pelausan Magetan ya. Jadi udah mulai naik. Nanti setelah Pelausan ini Sarangan teman-teman. Terus Tawangmangu. Masuk. Dan hawanya udah mulai seger teman-teman, dan dingin. Mendung, tapi Mas Dani masih berharap biar nggak hujan ya, karena yang mendung itu di sebelah kanan, terus yang sebelah kiri cerah teman-teman langitnya. Ya semoga aja seperti ini aja lah, biar bisa menikmati teman-teman. Kalau misalkan hujan kan kita jadi nggak bisa menikmati. Untuk jalanan di Pelausan ini masih landai-landai ya, rame lancar aja. Beda kayak weekend kayaknya. Karena Mas Dani pernah waktu ke Jogja lewat sini pas weekend full penuh. Dan ini teman-teman ya, Mas Dani sedikit kasih info. Ini adalah SPBU terakhir sebelum Sarangan ya. Jadi ini SPBU terakhir sebelum Sarangan, sampai nanti melewati Tawangmangu, terus turun dari Tawangmangu baru ada SPBU lagi teman-teman. Dan saran Mas Dani ini ya, sepengalaman Mas Dani teman-teman, kalau misalkan kalian konsumsi bahan bakarnya pakai Pertalite, kalian isi aja di sini sampai penuh teman-teman. Karena setelah dari Tawangmangu nanti teman-teman, sepengalaman Mas Dani waktu ke Jogja waktu itu, jadi nggak ada Pertalite teman-teman setelah dari Tawangmangu itu. Cuma Pertamax ya, Pertamax biru sama Pertamax merah aja teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Terus setelah keluar agak jauh gitu ya, agak jauh baru menemukan Pertalite. Kayaknya di Karanganyar ya kalau nggak salah ya. Masuknya Kabupaten Karanganyar ya kalau Tawangmangu itu. Jadi itu kayaknya nggak ada Pertalite, tapi juga nggak tahu juga sih apa hanya SPBU tertentu atau gimana. Ini pasar Pelausan. Kita gas terus teman-teman, kita naik ke sana ya. Jadi Mas Dani lewat sini tuh 2 kali lah. Yang pertama waktu itu pas ke Tawangmangu juga, terus ke Telaga Sarangan juga. Tapi masih pakai motor Shimamba teman-teman ya, pakai Shimamba alias CB 150R nya Mas Dani. Terus lewat sini bareng si Betty teman-teman, waktu mau ke Jogja lewat sini. Dan sekarang ini giliran si Nena yang Mas Dani ajak buat nanjak ke Tawangmangu. Kita jalan-jalan Nena ke Tawangmangu, ke 0 km Cemoro Kanjang ya, 0 km Cemoro Kanjang kalau nggak salah, yang di atas itu teman-teman. Yuk kuat-kuat ya si Nena, kita nanjak. Wih kalian teman-teman, waktu pakai si Betty pas itu hujan teman-teman. Mas Dani ingat tahun berapa ya, 2023 mungkin, ada kok videonya Masian waktu road trip ke Jogja. Udah sore juga, nyampe sini jam 4:30 kalau nggak salah.
Dan akhirnya Mas Dani nggak bisa mampir ke Tawangmangu. Kalau di sini udah banyak penginapan teman-teman. Wih, tuh ke atas tuh, mantap. Jalurnya semangat Nena. Dan udah semakin dingin teman-teman. Hihi, wow, tanjakannya. Keren, keren, keren. Kelihatan nggak tuh kabutnya teman-teman? Sepertinya yang di atas itu teman-teman, itu adalah Gunung Lawu ya. Gunung Lawu. Dan si Nena di tanjakan yang ekstrim di Tawangmangu ini dia berjalan 40 km per jam. Kayaknya mentok 40 km per jam ya. Sarangsari. Ih, bener-bener seger teman-teman. Di sini juga banyak. Aduh. Wah. Hampir saja. Hampir saja, nanti bahaya kalau ini jatuh. Banyak jalan bumpy ternyata di sini. Ayo Nena, semangat. Di sini bisa dibilang tanjakannya curam banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dari atas itu lumayan panjang juga turunannya. Jadi kalau pakai matic kayaknya harus pinter-pinter mainin rem sih. Atau mungkin kalau pakai matic, kalau misalkan udah agak jauh dikit gitu ya turunannya, mending istirahat dulu, dinginin rem teman-teman, biar nggak blong. Karena lumayan curam dan panjang turunannya teman-teman. Wih, keren. Akhirnya setelah hampir 2 tahun ya Mas Dani nggak lewat sini. Wih, keren banget. 1 tahun lebih atau 2 tahun ya nggak lewat sini. Hawanya seger. Wih, akhirnya Cemoro Sewu. Dan kita akan mendekati Cemoro Kanjang. 0 km ya, 0 km Cemoro Kanjang. Wih, anginnya gede banget teman-teman. Kalian bisa lihat nggak kalau misalkan ada bendera-bendera itu? Waduh. Jadi Mas Dani ini hampir kena angin ke kanan kiri ini. Dan inilah welcome to landmark dari perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah teman-teman. Nah ini dia, selamat datang di Kabupaten Karanganyar.
Ini dia landmarknya sih ini teman-teman. Selamat datang Bang Jateng. Hihihi, sepi, enak kalau sepi. Kalau pas rame, wah bener-bener. Dan ini dia puncak pas 0 km Cemoro Kanjang. Kita turun dulu ya. Ini dia 0 km Cemoro Kanjang teman-teman. 1830 mdpl. Alhamdulillah teman-teman, Mas Dani kali ini udah sampai di Tawangmangu, jadi perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sekarang jam 11 ya, jam 11. Jadi Mas Dani mau ngeres dulu di sini. Alhamdulillah akhirnya finish juga di Tawangmangu teman-teman. Mas Dani bisa ajakin kalian ke Tawangmangu. Dan sekarang Mas Dani lagi ngeres di salah satu warung yang ada di 0 km Cemoro Kanjang, tepatnya di warung Mbak Wulan ya, rumah makan Mbak Wulan di sini. Wih, keren teman-teman. Nih, di belakang di pemandangannya. Dan di sini Mas Dani pesen ini. Susu jahe sama kopi susu. Wih, dua sekaligus. Dan Mas Dani mau kasih tahu kalian teman-teman pemandangan yang benar-benar epic menurut Mas Dani ya. Ini dia. Ah, itu teman-teman, epic banget pemandangannya. Langitnya biru, terus ada perbukitan kayak gini. Wih, keren-keren. Jadi sejauh mata memandang itu hijau. Wih, bener-bener refresh pikiran teman-teman. Ya, keren-keren. Mungkin Mas Dani bakalan ngeres sekitar ya, setengah jam sampai 1 jam di sini teman-teman. Pokoknya alhamdulillah ya, Mas Dani udah bisa ngajak kalian ke sini dan benar-benar suatu kebanggaan bagi Mas Dani bisa bawa Nena ke sini teman-teman. Dan kebetulan emang cuaca itu cerah banget, terus nggak mendung. Wih, benar-benar diterkahi wis pokoknya. Rezeki ya, karena di musim hujan gini bisa dapat cuaca seperti ini di daerah pegunungan atau perbukitan teman-teman. Itu rezeki banget, istimewa pokoknya. Jadi Mas Dani sekarang mau lanjut perjalanannya ke tempat selanjutnya ya teman-teman ya. Mungkin videonya ini bakalan Mas Dani pisah teman-teman. Jadi dari perjalanan dari Malang ke sini ke Tawangmangu, terus nanti lanjut ke tempat selanjutnya bakalan Mas Dani pisah sendiriin biar enak ya teman-teman. Dan sekarang Mas Dani mau bayar dulu. Tadi Mas Dani udah pesen ini ya, susu jahe sama ini kopi susu dan ngemil ini teman-teman. Ini kue jagung Komo. Dan sekarang Mas Dani mau bayar dulu terus lanjut ke tempat selanjutnya. Oke, udah nggak ada yang ketinggalan. Kita gas sekarang.